Perusahaan keluarga merupakan perusahaan yang dimiliki, dikontrol, dan dijalankan oleh satu atau beberapa keluarga yang dikelola oleh anggota-anggota keluarganya. Tetapi, bukan berarti semua pekerja dalam perusahaan merupakan anggota keluarga. Banyak perusahaan keluarga, terutama perusahaan-perusahaan kecil, mempekerjakan orang lain untuk menempati posisi rendahan. Sementara posisi tinggi top manager dipegang oleh orang dari dalam keluarga pemilik perusahaan. Ada juga yang menyatakan perusahaan keluarga pemilik bisnis adalah suatu perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah sebuah keluarga, dan posisi pengelola manajemen dikuasai oleh anggota keluarga serta diharapkan keturunan keluarga tersebut mengikuti jejak mereka nantinya sebagai pengelola. Sementara Aronoff dan Ward menyatakan suatu perusahaan dinamakan perusahaan keluarga jika terdiri dari 2 atau lebih anggota keluarga yang mengawasi keuangan perusahaan. Banyak peneliti sependapat bahwa keterlibatan keluarga dalam perusahaan membuat bisnis keluarga menjadi berbeda dibanding dengan perusahaan non-keluarga. Pendapat hampir senada juga dikemukakan oleh Brennan yang mengatakan bahwa bisnis keluarga dikendalikan oleh anggota keluarga tunggal, khususnya dalam proses pengambilan keputusan bisnis yang penting. Menurut Sutanto, perusahaan keluarga terbagi menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama, family owned enterprise, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh keluarga namun dikelola oleh profesional yang berasal dari luar lingkaran keluarga. Peran keluarga hanya sebagai pemilik dan tidak melibatkan diri dalam operasi di lapangan. Yang kedua, family business enterprise, yaitu perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga pendirinya. Ciri perusahaan tipe ini adalah posisi-posisi kunci dalam perusahaan dipegang oleh anggota keluarga. Yes, menyatakan bahwa terdapat 3 elemen pengaruh dalam bisnis keluarga, seperti terlihat dalam gambar. Keberhasilan dalam keluarga diukur dalam artian keharmonisan, kesatuan, dan perkembangan individu yang bahagia dengan harga diri yang solid dan positif. Sementara bisnis adalah entitas ekonomi di mana keberhasilan diukur bukan pada harga diri dan kesenangan interpersonal individu, tetapi dalam produktivitas dan profesionalisme. Dalam perusahaan keluarga, ketika elemen tersebut bercampur menjadi satu, bahkan batasan-batasan di antara ketiganya kabur dan tak tampak. Banyak fungsi menjadi tumpang tindih sehingga sering terjadi ketegangan hubungan. Akan tetapi, banyak hal menunjukkan bahwa kesuksesan bisnis keluarga dimulai dari kaburnya batas-batasan tersebut. Suksesi perusahaan keluarga. Suksesi merupakan perihal yang penting dalam kesinambungan perusahaan corporate sustainable, terutama setelah pengelolaan perusahaan dialihkan dari generasi pendahulu ke generasi berikutnya. Ketidakberhasilan dalam pergantian pengelolaan akan berpengaruh pada perkembangan dan kinerja. Oleh karenanya, suksesi pengelolaan merupakan hal penting untuk direncanakan secara matang. Fleming membagi suksesi menjadi 2 tipe, yakni suksesi secara evolusi dan suksesi secara revolusi, di mana evolusi succession merupakan suksesi yang didorong dan dikendalikan secara internal. Secara umum, suksesi tipe ini didorong oleh keinginan pemilik untuk melakukannya. Sementara suksesi yang dilakukan secara revolusi biasanya dilakukan atas desakan eksternal, seperti pemimpin lama mendadak tidak mampu dan tidak lagi bisa memimpin, atau atas desakan-desakan lain. Suksesi jenis ini biasanya tidak direncanakan dengan baik, hanya melibatkan bagian kecil pihak-pihak dalam perusahaan, tidak memiliki sistem pembinaan dan pengembangan suksesor yang baik. Suksesi tipe ini dapat dipastikan akan menimbulkan kerusakan dalam organisasi pada skala yang berbeda-beda. Suksesi perusahaan keluarga dapat didefinisikan sebagai penyerahan pengelolaan dari pemilik pendiri atau pemilik pengelola kepada seorang suksesor, baik merupakan anggota keluarga maupun bukan anggota keluarga atau seorang pengelola profesional. Transisi dalam perusahaan keluarga sebenarnya menyangkut pengalihan kepemilikan, pengalihan manajemen, dan pengalihan aturan-aturan. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui bagaimana perusahaan keluarga mengatur pengalihan-pengalihan ini. Perencanaan suksesi kepemimpinan, leadership and ownership succession planning, memiliki keterkaitan dengan perencanaan kepemilikan saham perusahaan, perencanaan keuangan dan kekayaan keluarga, dan perencanaan strategis perusahaan. Perencanaan kepemilikan saham perusahaan dapat berupa rencana untuk menjual saham kepada masyarakat, rencana untuk mencari mitra strategis, dan rencana pendistribusian saham kepada anggota keluarga. Ketika proses suksesi sedang berjalan, hal terpenting untuk
perundingan adalah seharusnya terdapat uji pendahuluan untuk mengukur ketepatan sukesor. Proses suksesi diawali dengan menentukan calon suksesor, pengembangan dan pelatihan calon suksesor, keterlibatan calon suksesor, yang terakhir adalah evaluasi pasca suksesi.